Adik-adik, mari kita belajar kelas 5, subtema 2, pembelajaran 4. Perhatikanlah kedua gambar di atas. Kedua gambar tersebut merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia. Ketampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Contoh Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terdapat banyak ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara ke-8 Gunung Emas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan Puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. Nomor 1. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. A. Buatlah paling sedikit 3 pertanyaan berdasarkan bacaan dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Jangan lupa untuk menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. Yang B. Tuliskanlah dengan rapi pertanyaanmu dan berikan tempat untuk menjawabnya. Di mana lokasi Puncak berada? Kapan perkebunan teh kawasan Puncak dibangun? Apa saja perkebunan yang bisa ditemui di kawasan Puncak? Jawabannya, kawasan Puncak termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan teh, perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Yang nomor 2, ceritakanlah pengalamanmu berkunjung ke tempat wisata favorit keluargamu. Jelaskan ketampakan alam dan buatan yang kamu lihat di sana. Tuliskanlah penjelasanmu dalam satu paragraf dan tuliskanlah di tempat yang tersedia. Nah, jawaban kali ini menyesuaikan pengalaman adik-adik semuanya ya. Bersatu untuk Indonesia Makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya alam dan hasil bumi.
Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Diskusikanlah. A. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. B. Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Yang C. Berikan contoh menggunakan dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda. Pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal karena dikelola bersama-sama. Tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam di suatu daerah karena sumber daya alam tersebar secara merata. Kemakmuran masyarakat meningkat. Pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal. Sumber daya alam tidak tersebar secara merata dan kemakmuran masyarakat suatu daerah akan menurun. Misalnya Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang diantaranya menjadi tempat produksi pupuk dan listrik. Namun kabupaten ini kurang dalam hal pertanian, sedangkan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah penghasil sumber daya alam penghasil di sektor pertanian. Dengan persatuan dan kesatuan serta atas dasar saling membutuhkan, kedua kabupaten ini dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Ayo berlatih. Nomor 1, sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bersikap toleransi terhadap sesama, menjaga kerukunan, tidak membuat ujaran kebencian, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nomor 2, bagaimanakah pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakatnya yang agraris? Letak geografis Indonesia membuat Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, serta mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini sangat membantu para petani untuk menggarap sawahnya.